Dok, bisa dijelaskan perkembangan terkini terkait dengan BOR dan antisipasi RSUD Jombang pada banyaknya masyarakat yang sekarang terpapar COVID-19? Ya betul, memang saat ini di Tenggareng terjadi gelombang ketiga dari kasus COVID-19 di Indonesia. Tidak terkecuali di Jombang. Mulai awal Februari, tepatnya tanggal 2 Februari, kunjungan sudah mulai menuju ke deret ukur. Artinya yang datang ke Rumah Sakit Jombang dengan kasus COVID sudah mulai meningkat. Sehingga pada saat itu tanggal 4 Februari kami menambahkan jumlah tempat tidur menjadi 108 untuk kita siapkan pada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Jombang. Namun rata-rata mereka datang bukan karena COVID-nya, adalah karena penyakit dasarnya. Bisa diabetes, darah tinggi, jantung, atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang dia derita. Namun pada saat screening ternyata terpapar COVID. Nah itu yang kemudian harus kami layani sesuai dengan protap yang ada, kami rawat di isolasi. Jumlahnya sekarang berapa, Dok? Total yang kami rawat, dewasa ada 57 saat ini, anak-anak ada 6, jadi total 63, BOR kita ada 58%. Untuk flow atau traffic pasien katanya masa perawatannya pendek, Dok? Iya, alhamdulillah bahwa setelah kita perbaiki kondisi sakit dasarnya atau komorbidnya, alhamdulillah pasien membaik dan pasien bisa segera pulang. Jadi rata-rata pasien kita rawat sekitar 5-6 hari aja, flow-nya cepat sekali. Kemudian ini apakah masuk tipe Omicron atau yang Delta kemarin? Ya, kalau untuk memastikan apakah itu Omicron dan tidak, tentu kita harus mengirimkan sampel genomnya ke ITD atau PPTKLPP Surabaya. Kami pernah mengirimkan 4 sampel, dari 4 sampel tadi itu keluar hasil STGF-nya adalah probable Omicron. Harusnya dilanjutkan dengan WGS, namun sekarang hasil WGS-nya belum keluar. Probable itu artinya gimana? Kondisi probable adalah yang sudah betul-betul dekat sekali dengan Omicron. Jadi kalau kita bisa menduga ya kemungkinan itu Omicron. Jenengan sebagai salah satu anggota tim Satgas COVID-19 Jombang, dari 4 rumah sakit rujukan ini kira-kira jumlahnya berapa, Dok? Kalau tempat tidur yang disiapkan, yang paling banyak memang di Rumah Sakit Jombang. Kita menyiapkan bisa sampai dengan 320 jika nanti lonjakan sangat tinggi. Rumah sakit lain di Mojowarno kisaran 20 tempat tidur, RSI sekitar 15-20 tempat tidur, Rumah Sakit Pelosok mungkin kisaran maksimal 50 tempat tidur. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan tempat tidur kita tidak ditempati semuanya. Sehingga yang paling penting adalah mengingatkan masyarakat bahwa prokes harga mati, kemudian program pemerintah dalam vaksinasi harus betul-betul kita tuntaskan bersama-sama. Trennya naik atau stabil atau ada kecenderungan menurun? Untuk saat ini tren kunjungan masih meningkat ya, karena meningkat itulah maka kewaspadaan harus tetap disampaikan pada masyarakat. Ya, protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, untuk tidak mobilisasi kemana-mana, ini tetap harus kita kampanyekan supaya masyarakat waspada betul terkait dengan penularan Omicron ini. Untuk BOR-nya sendiri RSUD Jombang siap, Pak? Kita sudah menyiapkan di pertengahan Juli kemarin itu yang begitu tinggi, sampai dengan sekarang pun kami tidak merubah komposisi, sehingga kalaupun terjadi lonjakan kita bisa menyiapkan sampai 320 tempat tidur. Sekarang keterisiannya, Dok? Keterisian dengan yang sudah kita siapkan untuk RED digunakan adalah 108, keterisian 63, jadi BOR kita ada di angka 58%. Pelayanan pasien ini katanya di-cover oleh BPJS. Begini, kalau kasus COVID ini adalah koinsiden, itu klaim kita adalah klaim ke BPJS Kesehatan. Koinsiden itu? Ya, koinsiden adalah kejadian yang terjadi bersama-sama. Contoh pasien laka ini kemudian kita tangani, ternyata dia adalah pemilik BPJS karena CUBJR, maka kita juga klaimnya adalah nah, ternyata pada screening ternyata dia COVID, maka pelayanannya harus tetap di ruang isolasi yang sudah kami sediakan di ruang-ruang tertentu. Tidak ada masalah ya, Pak? Tidak ada masalah untuk perawatan, hanya klaimnya yang kita akan BPJS. Dengan meningkatnya BOR atau keterisian pasien COVID-19, ini dampak ke pasien umum apakah juga menurun? Iya, jadi karena masyarakat pada takut ya, jadi ketakutan itu sangat kita bisa pahami. Masyarakat takut di COVID kan dan sebagainya. Sebenarnya bukan di COVID kan, tapi pada saat screening ternyata ditemukan COVID. Lah, pada saat dilakukan isolasi inilah yang kemudian berat bagi pasien untuk menjalani isolasinya. Yang akhirnya tersebar bahwa jangan rumah sakit Jombang nanti di COVID kan.
Nah, kami sudah koordinasi dengan kepala dinas agar pasien yang sudah terdeteksi COVID ketika pulang paksa, maka harus dijemput oleh ambulan desa, kemudian harus sampai rumah dulu. Jika nanti dia membutuhkan perawatan, maka harus dirujuk ulang dengan menggunakan mobil jaga desa dan petugas khusus, karena tidak boleh ini nanti berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri, rumah sakit yang didatangi juga tidak tahu bahwa dia kena COVID, bisa menular kemana-mana, atau dia nanti bisa mampir kemana-mana, makan apa dan ini juga menyebabkan penularan. Ini yang sudah kita koordinasikan dengan kepala dinas. Mudah-mudahan ketika pasien terdetek COVID, kemudian dia pulang paksa, maka ada tata laksana sendiri yang ada. Terakhir dok, tingkat kegawatan dari gelombang 3 COVID-19 dengan gelombang 2 varian Delta kemarin bagaimana? Memang kalau kita melihat real, Delta kemarin luar biasa. Pasien datang rata-rata dengan kondisi yang sangat kritis, sehingga kami kewalahan betul. Rata-rata mereka di IGD dengan saturasi udara oksigennya hanya sekitar 60, ada yang 40, paling bagus 80%. Itu yang menyebabkan kami harus berjibaku untuk menyelamatkan, dan kematian cukup tinggi. Nah, untuk yang kasus saat ini gelombang ketiga ini, mereka datang bukan karena COVID-nya, mereka datang karena penyakitnya, sehingga rata-rata datang dengan kondisi sedang. Berat pun juga tidak banyak, sehingga perawatan begitu cepat, flow-nya juga cepat, pasien tidak sampai stagnan di IGD. Tingkat kematian atau angka kematian gelombang 3 ini tidak ada ya? Alhamdulillah bahwa kondisi fatality rate-nya sangat rendah. Pernah terjadi kematian 1 pada akhir Januari kemarin, tapi bukan karena COVID-nya, tapi karena serangan jantungnya. Jadi pasien ini terdeteksi jantung koroner. Dari hasil pemeriksaan alat kita menunjukkan dia buntu 95% lebih di saluran utama koronernya. Itu yang kemudian akhirnya mau kita operasi tapi tidak nutupi. Berarti zero ya kan ya? Iya, alhamdulillah. Dok ya. Alhamdulillah.